wabarakatuh. Saya Egy Sujana. Berdapat pertanyaan dari Amazing Pasuruan YouTube, Masya Allah, untuk menanyakan mengenai apakah orang-orang inisiator atau yang membuat rancangan undang-undang itu dapat dipidana atau tidak. Jawaban saya dapat. Mengapa? Karena mereka unsur deliknya maupun bersifat formil dan materialnya terpenuhi. Apa bukti terpenuhinya? Yaitu sebagai orang yang mengusulkan atau yang menggagas, Pancasila adalah 5 sila yang kita semua sudah tahu. Kemudian digagas menjadi Trisila dan kemudian Ekasila, itu adalah nyata menjadi satu delik merubah ideologi negara. Nah, maka dalam perspektif hukum diatur di dalam pasal 107 Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Ada undang-undangnya pasal 107 huruf A, B, C, D, E. Jadi oleh karena itu inisiator yang mengusulkan rancangan undang-undang itu dapat dipidana. Setidak-tidaknya diperiksa oleh pihak kepolisian. Nah, pihak kepolisian tidak boleh diam saja karena ini bukan delik aduan. Ini delik biasa dan bahkan menjadi luar biasa karena menyangkut makar. Menurut prinsip hukum di Indonesia, pasal 27 ayat 1, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Saya ulangi, tanpa kecuali. Oleh karena itu, tidak bisa imunitas DPR menghalangi untuk mereka tidak dihukum, tidak bisa. Kenapa? Karena mereka melakukan makar, perbuatan jahat kepada kejahatan negara. Jadi mereka sudah terbukti dari adanya RUU itu yang kata pihak pemerintah justru tidak tahu menahu, itu semuanya usulan dari DPR. Nah, pertentangannya yang kedua, ada TAP MPR nomor 25 tahun 1966 yang melarang ideologi komunis. Nah, TAP MPR itu struktur hukumnya di bawah Undang-Undang Dasar 45. Setelah Undang-Undang Dasar 45, hierarki yang kedua adalah TAP MPR. Ya. Jadi TAP MPR ini telah dilanggar. Makanya mereka yang mengusulkan tidak mencantumkan TAP MPR nomor 25 ini tahun 66. Patut diduga ada rencana jahat, makar, tidak memasuki pertimbangan hukum dari TAP MPR itu. Nggak bisa ini dibilang nggak sengaja. Ini sengaja sekali, amat sangat jelas. Ya, udah jadi RUU kok, udah dibahas kok. Buktinya sekarang ketuanya tuh si Rike dicopot dari wakil balik itu. Karena dianggap gagal, nggak mampu, dan memang itu kesalahan. Jadi keliru jika ada orang, apapun dia, profesor doktor sekalipun, ya, kementerian sekalipun dari manapun berpendapat yang menginisiasi undang-undang itu atau rencana undang-undang itu tidak dapat dipidana. Ilmu hukum di mana dia belajar itu? Ya, perlu dipertanyakan ilmu hukumnya, kok begitu? Nggak sesuai dengan pemahaman hukum tata negara, ya, yang diajarkan di semua fakultas hukum. Yaitu misalnya ajas lex superiority derogat legi inferiority. Lex inferiority. Peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Gitu loh. Itu tata negara. Nah, peraturan yang lebih tinggi, ya kan,
Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan TAP MPR tadi. Logikanya nggak masuk akal. Menurut saya sama juga dengan blow on. Kok menjadikan haluan ideologi Pancasila itu setingkat undang-undang? Itu kan mendowngrade namanya, merendahkan, membuat Pancasila menjadi tak berdaya, menjadi keset buat alas kaki yang bersih-bersih. Nggak bisa dong. Dia ini dasar negara. Dia ini Grondslag, bahkan pandangan hidup dari bangsa Indonesia, Grondslag, ya, pandangan dasar. Kalau mau dijadiin undang-undang, sekarang udah diserang begini, diganti lagi dengan kata pembinaan. Pembinaan itu lebih teknis lagi, ya, yang membuat jadi merencanakan untuk BPIP, ya. BPIP itu apa? Bagaimana? Apa kapasitasnya coba? Harusnya dipertanyakan secara keilmuan itu begitu, ya. Bagaimana kok BPIP jadi dilarikan ke BPIP dari HIP tadi, ya, alasannya BPIP supaya lebih kuat eksistensinya, gitu loh, untuk adanya undang-undang. Enggak masuk akal lagi. Tadi udah saya terangkan, Pancasila tidak bisa dijadikan ideologi dalam berbangsa dan negara tanpa ada kesesuaian dengan Islam. Mesti ada kesesuaian dengan Islam. Sebab kalau tidak ada kesesuaian dengan Islam, ini poin penting ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya mau nanya coba, YouTuber dari Pasuruan, ya, Anda cerdas sedikit. Jika tidak ada ajaran Islam, ansih Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaan saya, ada nggak agama lain selain Islam yang ngajarkan Tuhan Maha Esa? Tidak ada, cuma Islam. Poin berikutnya apa yang terpenting di sini? Poin berikutnya, halo? Poin berikutnya adalah jika hanya Pancasila ansih tanpa ada ajaran Islam, maka agama lain selain Islam tidak boleh hidup di negeri ini. Kenapa? Karena bertentangan dengan sila pertama. Itu logika sehat secara ilmu hukum. Tidak bisa dibantah. Nah, kenapa mereka bisa hidup? Karena ada ajaran Islam. Ajaran Islam yang mana? Surat Al-Kafirun. Ya ayyuhal kafirun. Gitu ya. Sampai kepada lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Aku nggak sembah yang kamu sembah, dan kamu tidak sembah yang aku sembah. Lo gua. Ini benar, namanya toleransi. Inilah toleransi yang top, yang ngajarin namanya Islam. Coba kalau nggak ada ayat ini, nggak boleh hidup mereka di Indonesia, karena bertentangan dengan sila pertama. Justru itulah mereka harusnya terima kasih. Saya ulangi lagi, terima kasih kepada umat Islam, kepada ajaran Islam, bahwa Islamlah yang menyelamatkan mereka. Itulah bukti bahwa Islam itu assalam. Islam itu selamat bagi kesejahteraan kita semua. Jadi oleh karena itu, saya kira jawaban saya sangat jelas, tegas, objektif, sistematis, toleran, ya. Insya Allah akan menghasilkan jujur, benar, dan adil. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan lain? Itu Pak Egi itu minta motivasi untuk para pejuang anti komunis. Kalau motivasi ini mesti didasari dulu dengan konsep sadar diri atau konsep tahu diri. Apa sadar dirinya? Apa yang kita hadapi sekarang objektivitasnya? Yaitu gerakan yang mau menjadikan Pancasila 1 Juni 1945 yang mengatur semua ini. Tuhannya pun Tuhan berkebudayaan gitu loh. Intinya diperas jadi gotong royong. Kita pakai akal sehat dong. Meras dalam arti blackmail ya kepada orang kan nggak boleh. Ya, yang paling boleh meras baju lah, baju diperas. Ini ideologi diperas-peras bagaimana sih logikanya? Ya nggak bisa lah. Masa Tuhan berkebudayaan? Bagaimana Tuhan ngurusin lenong apa? Ngurusin main drama apa? Ya, apa
Hal-hal lain lah yang jadi ini, tari perut nanti jadi boleh dong. Itu Tuhan yang berkebudayaan, ya. Buka-buka aurat, film porno, itu seni budaya itu. Kenapa harus dilarang? Jadi begitu nanti kacau. Kebudayaan juga kebudayaan yang mana yang dipakai? Kan nggak jelas. Kalau ketuhanan yang Maha Esa jelas siapa Allah. Ya, Allah di mana disebut? Di Mukadimah alinea ketiga Pancasila. Ya. Jadi motivasi saya adalah kalian perkuat dulu pemahamannya bahwa kita ini berjuang di fisabilillah. Kita meluruskan sejarah. Dan bagi pendukung yang 1 Juni, tolong sadar diri. Soekarno-nya saja sudah tidak memperjuangkan 1 Juni. Apa buktinya? 2, saya kasih bukti. 1, Soekarno menerima Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Tanda tangan Soekarno. Yaitu Pancasila yang 1 Juni yang menempatkan Tuhan di nomor 5, berkebudayaan itu dipindah jadi nomor 1, ditambah dengan ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu bukti pertama. Yang kedua buktinya, Soekarno akhir hidupnya insya Allah husnul khotimah karena dia mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959. Ingat baik-baik, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pernah tidak berlaku 10 tahun tidak berlaku. Enggak bubar tuh negara. Jadi bodoh selama ini, kita dibodoh-bodohin katanya kalau enggak Pancasila Undang-Undang bubar negara. Siapa bilang? 10 tahun tidak berlaku. Yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Dan sebelumnya 1 tahun RIS, ya, Republik Indonesia Serikat. Jadi dalam perspektif hukum tata negara ini, Soekarno endingnya husnul khotimah karena mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 Pancasila dengan dijiwai semangat Piagam Jakarta. Dan isi Piagam Jakarta itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini motivasi. Jadi motivasi kita penentang komunis ini adalah ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lebih jauh lagi kita mendengar Rabbitu billahi roba Islami dina wabil Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyya. Ini doktrin Islam, ini motivasi kita. Ini kita ibadah. Kita betul-betul untuk iman dan takwa. Jadi insya Allah pejuang-pejuang penegak hukum-hukum Islam melalui Pancasila dan Undang-Undang 45 adalah pejuang ibadah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau Anda gugur dalam hal ini, insya Allah syahid. Karena Anda mensujudkan pemikiran yang sekuler, yang sipilis, yang gak benar, yang betul-betul menentang ajaran Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.